Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di sore hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan ahkamul janaiz, hukum-hukum yang berkaitan dengan kematian, dari kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan pembahasan kita sekarang masuk di fikih yang berkaitan dengan sholatul jenazah, yaitu sholat jenazah. Dan pembahasan sholat jenazah nanti mungkin kita bagi menjadi 2 atau 3 pertemuan. Kita nanti membahas tentang hukum-hukum dulu, hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat jenazah, dan itu pun panjang. Baru setelah itu nanti kita akan masuk ke tata cara sholat jenazah. Tapi sebelum kita masuk ke tata cara sholat jenazah, nanti kita akan masuk ke hukum-hukum dulu yang berkaitan dengan sholat jenazah. Karena di kitab ini, di kitab Ahkamul Janaiz itu, Syekh Al-Albani membahas banyak sekali masalah-masalah yang berkaitan dengan sholat jenazah, sehingga mungkin nanti kita bagi menjadi 3 pertemuan. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala beliau mengatakan wassalatu alal mayyitil muslim fardu kifayatin, dan mensolatkan jenazah terhadap seorang muslim yang meninggal itu hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah, yaitu fardu kifayah itu kewajiban yang dikaitkan dengan kelompok. Jika sudah ada yang menjalankan kewajiban itu, maka yang lain gugur kewajiban. Berbeda dengan fardu ain. Kalau fardu ain itu kewajiban yang dikaitkan dengan setiap individu. Sehingga kalau fardu ain itu setiap individu diwajibkan, kayak sholat fardu, setiap orang wajib. Kalau fardu kifayah itu berkaitan dengan kelompoknya. Setiap ada kelompok yang sudah cukup untuk menjalankan, maka yang lain gugur kewajiban. Dan dikatakan dengan fardu kifayah itu, kenapa kok fardu kifayah? Karena Rasulullah SAW pun dalam beberapa kesempatan beliau tidak mensolatkan. Beliau tidak mensolatkan, sehingga tidak solatnya Rasulullah kepada jenazah menunjukkan bahwa tidak setiap orang itu wajib. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk sholat jenazah, tapi terkadang Rasulullah sendiri nggak sholat, menunjukkan berarti kewajiban itu yang penting sudah ada yang menjalankan, maka kewajiban gugur. Contohnya misalkan hadis dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna rajulan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya yauma Khaybar. Ada salah seorang sahabat dari sahabatnya Rasulullah meninggal dunia pada perang Khaybar. Fadzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berita kematian orang itu dikabarkan kepada Rasulullah. Setelah itu Rasulullah mengatakan, "Shallu ala sahibikum." Salatlah kalian kepada sahabat kalian, tapi saya nggak sholat. Yaitu Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk sholat, tapi Rasulullah sendiri nggak sholat. Fataghayyarat wujuhun nasi lidzalika. Akhirnya wajah para sahabat itu berubah, disebabkan Rasulullah itu nggak mau mensolatkan, padahal dia mujahid. Ini orang mujahid perang melawan Yahudi di Khaybar, meninggal dunia, Rasulullah tidak mau mensolatkan. Sehingga para sahabat itu kayak wajah mereka itu bingung. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, "Inna sahibakum ghalla fi sabilillah." Ini saudara kalian ini, yaitu orang yang meninggal ini, dia itu curang ketika berjihad, atau istilah korupsi. Ghulul itu mengambil harta ghanimah sebelum dibagi, dan itu termasuk dosa besar. Fafatashna mata'ahu fawajadna khorazan min khorazil yahudi la yusawi dirhamani. Akhirnya ketika orang itu meninggal dunia, kami mencari tahu, kami cari informasi beritanya itu,
apakah benar orang itu mencuri? Saya buka tasnya, yaitu bekalnya dia itu saya buka, kita buka. Kemudian kami mendapatkan ada satu kain yang ada di tasnya, dan itu jelas itu kainnya orang Yahudi. Tidak mungkin sahabat itu membawa kain dari rumahnya. Kenapa? Karena itu ciri orang Yahudi. Dan kain itu enggak, masih kata sahabat ini katakan la yusawi dirhamaini, harganya saja enggak sampai 2 dirham. Tapi ketika dia itu mencuri kain itu, akhirnya Rasulullah tidak mau mensolatkan. Nah, di sini kalau kita pahami di sini, Rasulullah memerintahkan sahabat untuk mensolatkan, tapi Rasulullah sendiri tidak sholat. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sholat jenazah itu harus dijalankan. Tapi kalau sudah ada yang menjalankan, maka yang lain itu tidak diwajibkan. Sehingga Rasulullah SAW tidak mensolatkan. Kemudian beliau mengatakan, wa yustafna min dzalika syakhsani fala tajibu sholatu alaihima. Beliau mengatakan, dikecualikan dari hukum wajib fardu kifayah ini 2 orang, yaitu ada 2 orang yang sholat jenazah kepadanya itu nggak wajib, tidak diwajibkan, tetapi nanti hukumnya sunnah. Jadi ada 2 orang ketika meninggal tidak diwajibkan untuk mensolatkannya, tetapi hukumnya disunahkan. Itu ada 2 orang. Jadi hukum asli setiap orang muslim, maka ketika meninggal dunia hukumnya fardu kifayah untuk disolatkan, kecuali 2 orang. Kalau 2 orang ini tidak, yaitu tidak diwajibkan, tetapi hukumnya menjadi sunnah. Yang pertama yang sunnah untuk sholat jenazah tapi nggak diwajibkan, at-tiflul ladzi lam yablugh. Kalau ada anak meninggal dunia sebelum balik, ada anak meninggal dunia sebelum balik, itu hukumnya tidak wajib, tetapi sunnahnya disolatkan. Kenapa tidak diwajibkan? Karena li'anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lam yusolli ala ibnihi Ibrahim, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak mensolatkan putranya beliau yaitu Ibrahim yang meninggal dunia masih kecil. Sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak disolatkan, dan sahabat pun nggak mensolatkan. Sahabat tidak mensolatkan, Rasulullah nggak mensolatkan, para sahabat nggak mensolatkan, kemudian langsung dikuburkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan berarti mensolatkan anak kecil itu hukumnya sunnah, tidak diwajibkan. Nggak seperti tadi, kalau tadi kan diperintahkan Rasulullah, walaupun Rasulullah nggak sholat tapi Rasulullah memerintahkan. Tapi kalau ini itu hukumnya sunnah. Kalau nggak sholat semua, nggak ada yang sholat, itu pun nggak berdosa karena hukumnya sunnah. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, mata Ibrahimu ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia, wa huwa ibnu thamaniyata asyara syahron, dan umurnya Ibrahim ketika meninggal itu umurnya 18 bulan. Umurnya masih 18 bulan. Falam yusalli alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah itu tidak mensolatkan. Rasulullah tidak mensolatkan Ibrahim. Rasulullah tidak mensolatkan, dan Rasul juga nggak memerintahkan. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan hukumnya sunnah. Kalau Rasulullah memerintahkan tapi Rasulullah sendiri nggak mensolatkan, berarti itu namanya fardu kifayah. Ini yang pertama. Jadi yang pertama, seseorang yang ketika meninggal dunia itu hukumnya sunnah disolatkan tapi nggak diwajibkan. Jika tidak ada seorang muslim yang mensolatkan, maka nggak apa-apa, yaitu tidak berdosa. Yang kedua adalah asyahid, orang yang meninggal di medan pertempuran. Orang yang meninggal di medan pertempuran, maka itu tidak wajib disolatkan, tetapi hukumnya sunnah. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala syuhada'i Uhudin, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mensolatkan para sahabat yang meninggal dunia di perang Uhud. Rasulullah mensolatkan seperti Hamzah disolatkan, tapi nggak semua disolatkan sama Rasulullah SAW. Ketika ada beberapa jenazah yang mati syahid dalam perang Uhud nggak disolatkan, berarti menunjukkan orang yang mati syahid itu tidak diwajibkan untuk disolatkan. Tetapi kalau mau disolatkan bagus, kalau disolatkan bagus, tetapi tidak diwajibkan. Nah, berarti di sini faidahnya di sini intinya, sholat jenazah bagi orang muslim yang meninggal, kalau ada orang muslim meninggal dunia, maka hukumnya fardu kifayah, harus ada yang mensolatkan. Jika tidak ada seorang pun yang mensolatkan, maka dosa semuanya.
kecuali dua orang. Yang pertama anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik, yang kedua orang yang mati syahid. Dua orang ini hukumnya sunnah, dan tidak diwajibkan. Kemudian di sini beliau menyebutkan ada beberapa masalah, yaitu ya kematian-kematian yang disunnahkan untuk, yang disyariatkan untuk disolatkan. Yaitu ada beberapa kejadian atau perkara. Syalbani mengatakan di sini wa tusyra'us sholatu ala man ya'ti dzikruhum. Dan ada orang-orang yang mana mensolatkan mereka itu juga disyariatkan, yaitu disyariatkan untuk mensolatkan mereka, yaitu hukumnya dianjurkan. Yang pertama, orang-orang yang dianjurkan untuk disolatkan. Kalau orang muslim biasa jelas, apalagi orang muslim yang taat ibadah, itu jelas. Tapi ini ada beberapa permasalahan yang perlu disebutkan sama Syalbani. Kemudian beliau mengatakan dan juga itu dianjurkan. Tapi apakah sampai tingkatan wajib, maka nanti akan dibahas sama beliau. Yang pertama, orang-orang yang disyariatkan untuk disolatkan, yang pertama aktiflu walau kana siqton, anak yang meninggal dunia walaupun anak itu meninggalnya dalam kondisi keguguran, yaitu misalkan dibahas di sini itu anak yang mati, yang meninggal ketika keguguran, ini disolatkan atau tidak. Yaitu maksudnya keguguran itu yaitu alladzi yasqutu min ba'di ummihi qabla tamamihi. Yang dimaksud dengan keguguran itu yaitu anak yang meninggal dunia sebelum masanya dia itu lahir, keluar meninggal atau meninggal dunia dalam rahimnya. Terus bagaimana kalau seperti ini, ada anak seperti ini, maka anak yang meninggal dunia karena keguguran maka disolatkan, tetap disolatkan, kemudian didoakan untuk kedua orang tuanya supaya orang tuanya mendapatkan pengampunan Allah dan rahmatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, watiflu, dan anak kecil yang meninggal dunia yaitu karena keguguran, yusalla alaihi, disolatkan, wa yud'a liwalidayhi bil maghfirati war rahmah, dan didoakan ketika kita solatkan itu, doakan orang tuanya supaya mendapatkan pengampunan Allah dan rahmatnya. Nah, jadi intinya ketika ada orang keguguran kemudian anaknya itu meninggal dunia, terus bagaimana? Maka tetap disolatkan. Contoh lagi misalkan hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisobiyyin min sibyanil ansar. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disampaikan kepada beliau tentang anak kecil yang meninggal dunia dari anaknya orang Ansor. Fasalla alaihi, akhirnya Rasulullah datang, kemudian Rasulullah mensolatkan, yaitu bayi yang meninggal. Qalat Aisyah tuh, akhirnya Aisyah itu mengatakan, tuba lihadza, kabar gembira, kebaikan bagi bayi ini. Usfurun min asafiril jannah, dia itu nanti akan menjadi burung-burung dari burung surga. Lam yakmal su'an wa lam yudrikhu, ini anak bayi ini adalah anak yang mulia karena dia belum pernah berbuat kejelekan dan dia belum juga mendapatkan kejelekan. Setelah itu Rasulullah mengatakan, membantah ucapan Aisyah. Jadi tadi yang mengatakan Aisyah, Rasulullah mengatakan, awa ghairu dzalika ya Aisyah, atau mungkin gak seperti itu wahai Aisyah, yaitu dia itu nanti gak menjadi burung wahai Aisyah. Khalaqallahu azza wa jalla al-jannata wa khalaqalaha ahlan. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu menciptakan surga dan Allah menciptakan orang-orang yang layak masuk surga. Wa khalaqahum fi aslabi abaihim, dan Allah itu menciptakan sejak mereka itu di kandungan orang tua mereka, yaitu sejak zaman Nabi Adam pun sudah ada daftar surga dan neraka. Wa khalaqan nar wa khalaqalaha ahlan, dan Allah telah menciptakan neraka dan Allah menciptakan siapa yang layak masuk neraka. Wa khalaqahum fi aslabi abaihim, dan itu diciptakan sejak mereka dalam cikal bakal orang tua mereka. Itu di sini maksudnya, itu intinya hadis ini. Rasul itu mensolatkan bayi dari bayinya orang Ansor yang meninggal dunia. Setelah itu Aisyah itu memuji bayi itu dengan mengatakan, selamat bagi bayi itu, dia usfur min asafiril jannah,
Dia itu nanti akan menjadi burung dari burung-burung surga. Maka dibantah sama Rasulullah, Aisyah, bukan seperti itu. Allah itu menciptakan surga dan neraka dan ada pemiliknya yang diciptakan sama Allah Ta'ala. Nah, di sini dibahas sedikit oleh para ulama, kenapa kok Rasul itu membantah ucapan Aisyah? Apakah anak itu juga, yaitu kalau anak meninggal dunia itu, apakah anak itu juga belum pasti nanti di surga dan nerakanya? Maka kata Imam Nawawi, beliau mengatakan ajma'u man yu'taddu bihi min ulama'il muslimin. Ulama-ulama Islam sepakat ala anna man mata min atfalil muslimin fahuwa min ahlil jannah, bahwa anak kecil yang meninggal dunia dari anaknya orang muslim, mereka itu masuk surga. Mereka itu masuk surga. Terus bagaimana menyikapi hadis tadi? Wal jawabu an hadzal hadits annahu la'allahu nahaha anil musara'ati ilal qat'i min ghairi dalil. Mungkin Rasulullah itu melarang Aisyah untuk mengatakan seperti itu karena Aisyah itu segera memutuskan perkara akhirat. Jadi maksudnya itu dilarang urusan akhirat itu jangan terlalu tergesa-gesa memutuskan. Aqala dzalika qabla ay ya'lama anna atfalal muslimina fil jannah. Atau mungkin Rasulullah SAW itu menegur Aisyah karena Rasulullah belum tahu ilmunya juga, yaitu Aisyah itu ngomong seperti itu dan Rasulullah itu belum tahu ilmunya bagaimana kondisinya. Tapi setelah itu datang hadis jelas mengibaratkan, mengisyaratkan bahwa anak kecil yang meninggal dunia itu mereka itu masuk surga. Jadi intinya di sini, kalau ada bayi yang meninggal dunia, disolatkan enggak? Disolatkan. Bayi atau keguguran yang meninggalnya dalam rahim, disolatkan enggak? Disolatkan. Namun sebagian ulama mengatakan disolatkannya itu janin yang keguguran selama sudah ditiupkan ruh. Selama sudah ditiupkan ruh. Berarti ketika janin itu umur 121 hari lebih. Kalau seandainya ada seorang wanita keguguran, umurnya misalkan 4 bulan dia keguguran, terus bagaimana janinnya itu? Janinnya disolatkan karena sudah 121 hari lebih, 121 lebih. Tapi ketika umurnya itu 3 bulan, seorang wanita misalkan trimester pertama keguguran sampai janinnya keluar, disolatkan enggak? Tidak. Karena itu ibaratnya kayak daging mati, karena belum ada ruhnya, belum dinamakan sebagai manusia. Sebagian juga mengatakan syarat disolatkan orang yaitu bayi yang meninggal dunia ketika dalam rahim itu ketika keluarnya itu hidup. Tetapi kalau ini nggak ada dalilnya, yaitu nggak terlalu kuat. Tapi kalau pendapat yang paling kuat itu selama sudah dihitungkan roh maka sudah dinamakan dengan manusia. Maka kalau meninggal dunia disolatkan, kemudian dikuburkan di kuburan kaum muslimin, kemudian juga didoakan. Nah, jadi intinya yang disolatkan itu adalah bayi yang meninggal dunia atau keguguran itu disolatkan. Kemudian yang kedua yang disyariatkan untuk disolatkan yang kedua itu adalah syahid, orang yang mati syahid. Walaupun tadi kita sebutkan orang mati syahid itu nggak diwajibkan untuk disolatkan, tapi disyariatkan. Dan tentang masalah sholat jenazah kepada orang mati syahid itu banyak sekali riwayatnya. Contohnya misalkan dari Syaddad bin Al-Had, dia mengatakan anna rajulan minal a'rab ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Badui datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amana bihi wattaba'ahu. Dia beriman sama Rasulullah dan dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan uhajir ma'aka. Wahai Rasulullah, saya hijrah bersama engkau. Setelah itu hijrah, kemudian sampai akhirnya ikut perangnya Rasulullah SAW. Ketika sudah berhadapan sama musuh, kemudian dia berdiri, kemudian sampai akhirnya berperang, kemudian meninggal dunia. Baru masuk Islam, setelah itu perang, meninggal dunia. Famakafanahu Nabi SAW fi jubatihi. Akhirnya Rasulullah itu mengkafani orang itu dengan jubahnya beliau. Tsumma qaddamahu fa shalla alaihi. Setelah itu Rasulullah itu menaruh di depan, kemudian Rasulullah itu mensolatkan. Berarti menunjukkan apa? Rasulullah itu mensolatkan orang yang mati syahid, disolatkan sama Rasulullah. Contoh lagi misalkan dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara yauma Uhudin bihamzatin fasujjiya biburdatin. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk mengkafani Hamzah dengan burdah, yaitu dengan kain. Tsumma shalla alaihi. Kemudian setelah itu Rasulullah mensolatkan wa kabbara tis'a takbiratin.
Setelah itu Rasulullah itu takbirnya 9 kali takbir. Nanti insya Allah akan kita jelaskan tentang tata cara sholat jenazah. Rasulullah itu takbirnya sampai 9 kali takbir. Tsumma utiya bil qatla yusaffuna wa yusalli alaihim wa alaihim ma'hum. Kemudian setelah itu diambil para sahabat, kemudian sholatkan lagi, tapi Hamzah itu masih di situ. Jadi giliran digilir-gilir, tapi Hamzah itu masih di situ. Jadi intinya hadis-hadis, dan nanti banyak sekali hadisnya. Intinya bahwa orang yang meninggal dunia di medan pertempuran itu sunnahnya disolatkan. Walaupun orang-orang yang mati syahid itu ketika masuk alam kubur, mereka nggak ditanya dalam kuburan mereka. Mereka tidak ditanya, tapi tetap disolatkan dan kita doakan. Walaupun orang itu ya mungkin sudah diampuni semua dosanya sama Allah Ta'ala. Demikian juga bayi yang lahir itu kan nggak punya dosa, tapi tetap kita doakan, kita solatkan, kemudian kita doakan. Kemudian yang disyariatkan untuk disolatkan juga itu, tapi hukumnya nggak wajib. Hukumnya tidak wajib seperti tadi. Man qutila fi haddin min hududillah. Orang yang meninggal karena dihukum dengan hukum kriminal. Jadi misalkan ada orang yang dia itu berbuat kriminal sampai tingkatan dihukum mati. Kemudian orang itu dihukum mati, maka disolatkan nggak orang seperti itu? Maka sunnahnya disolatkan. Sunnahnya disolatkan, tetapi tidak diwajibkan. Contohnya misalkan hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna imra'atan min Juhainata, ada seorang wanita dari Juhainah, kabilah namanya Juhainah, atat Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi dia itu hamil karena zina. Faqalat, kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Nabiullah, asabtu haddan fa'aqimhu aliyya. Ya Rasulullah, saya sudah berbuat kriminal sampai saya itu berhak mendapatkan had, hukuman kriminal. Fa'aqimhu aliyya, maka tolong tegakkan hukuman itu kepada saya. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha, maka Rasulullah itu panggil walinya wanita itu dipanggil. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ahsin ilaiha, tolong kamu rawat wanita ini dengan sebaik-baiknya. Fa idza wada'at fa'tini biha, nanti kalau wanita itu sudah lahir, melahirkan bayinya, bawa ke sini wanita ini. Fa fa'ala, akhirnya benar, ketika sudah lahiran dibawa wanita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fa syakkat 'alaiha thiyabaha. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada wanita itu untuk mengikat bajunya, yaitu bajunya diikat sampai akhirnya bajunya diikat kenceng, supaya nanti ketika dirajam itu tidak tersingkap auratnya. Thumma amara biha farujimat. Setelah itu Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk merajamnya. Ketika dirajam sampai akhirnya wanita itu meninggal. Dan itu kejadian ini beberapa wanita, bukan hanya wanita ini saja. Thumma shalla 'alaiha. Setelah itu Rasulullah mensolatkan wanita itu. Faqala lahu Umar, akhirnya Umar bin Khattab bertanya, tusalli 'alaiha ya Nabiullah wa qad zanat. Hai Rasulullah, apakah engkau itu mensolatkan wanita itu padahal dia itu sudah berzina? Maka Rasulullah mengatakan, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahlil madinati lawasi'athum. Wanita ini sudah bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Jika taubatnya dibagi kepada 70 penghuni Madinah akan mencukupi mereka. Wa hal wajada taubatan afdal min anjadat binafsiha lillah. Apakah wanita itu mendapatkan taubat yang paling mulia kecuali ketika dia itu menyerahkan nyawanya untuk Allah Ta'ala supaya bersih di hadapan Allah Ta'ala. Ini taubat yang luar biasa, sampai rela mengorbankan nyawanya supaya dosanya itu bersih di hadapan Allah Ta'ala. Nah, jadi intinya seorang yang meninggal itu karena dihukum hukum Islam seperti orang berzina dirajam, atau orang yang membunuh kemudian setelah itu dipancung, orang-orang seperti ini yaitu yang dihukum mati, maka sunnahnya disolatkan. Sunnahnya disolatkan walaupun dia itu berbuat dosa besar, tapi sunnahnya disolatkan. Kemudian yang keempat yang dianjurkan untuk disolatkan itu al-fajir al-munba'ith fil ma'asi wal maharim, pelaku dosa dan maksiat yang dia itu dosanya itu terang-terangan, seperti orang mithlu tarikis shalah wa zakat,
seperti orang yang tidak sholat, tidak bayar zakat, ma'tirafihi biwujubihima, tapi dia masih meyakini wajibnya. Jadi gini, masalah sholat ini, kalau dia sampai tingkatan meyakini sholat gak wajib, kafir. Karena wajibnya sholat itu sudah menjadi pondasi agama, bahkan masuk dalam rukun Islam, itu gak main-main itu. Maka siapa yang mengatakan sholat gak wajib, walaupun sholat dia menjaga sholatnya, tapi dia mengatakan sholat gak wajib, kafir orang itu. Kalau kafir gak disolatkan. Dia terang-terangan mengatakan misalkan sholat itu gak wajib, nah, maka kita katakan orang itu kafir. Maka kalau meninggal dunia tidak boleh disolatkan. Kalau ada orang dia itu masih meyakini sholat itu wajib, tapi karena malasnya dia gak sholat, maka kita katakan kalau ini berarti dia dosa dan maksiat. Terus bagaimana kalau orang itu meninggal dunia? Kita sholatkan enggak? Nah ini kita bahas, yaitu orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat dan terang-terangan. Contohnya misalkan orang yang berzina, mudminil khomri, pecandu khomer, atau yang lainnya. Orang-orang pelaku dosa dan maksiat, yang dosanya itu terkenal lah, kita semuanya tahu siapa dia itu. Terus bagaimana kalau seperti ini? Seperti ini tetap disyariatkan untuk disolatkan. Namun illa annahu yambaghi li ahli ilmi wad din ayyada'u as-sholata alaihim. Tapi tokoh agama kemudian pemimpin selayaknya tidak mensolatkan kepada orang-orang seperti ini. Tujuannya apa? Uqubatan, sebagai bentuk hukuman, wa ta'diban di amsalihim, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang selain mereka. Jadi misalnya supaya orang-orang itu ketakutan dan jera. Ada orang nggak sholat misalkan itu, ada orang nggak pernah sholat, orang nggak pernah sholat di masjid, meninggal dunia, pengen keluarganya itu disolatkan di masjid, enggak. Kita misalkan pengurus masjid katakan enggak boleh. Dia nggak pernah melihat batang hidungnya di masjid gitu, mati kemudian dibawa ke masjid, enggak boleh. Atau seorang tokoh agama melihat orang ini ada orang pelaku dosa dan maksiat, minta untuk disolatkan, enggak. Dia saja nggak pernah sholat di seumur hidupnya itu, saya nggak pernah lihat dengan mata saya dia sholat gitu, maka saya tidak akan sholatkan. Nah, tokoh agama kemudian seperti pemimpin, maka dianjurkan untuk tidak mensolatkan. Sebagai apa? Sebagai bentuk hukuman bagi orang-orang yang nanti akan datang berikutnya, supaya orang-orang yang lain itu mereka itu takut kalau dia itu berbuat seperti itu, dia nanti akan nggak disolatkan juga itu. Ada beberapa riwayat dalam masalah ini. Hadis yang pertama dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'iya li janazatin sa'ala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau diminta untuk mensolatkan jenazah, Rasulullah tanya sama para sahabat, bagaimana jenazah itu menurut kalian? Fa idza uthni alaihim khairun qama fa shalla alaihi. Kalau orang-orang itu mengatakan bahwa Rasulullah itu orang baik itu, akhirnya Rasulullah berdiri, kemudian Rasulullah mensolatkan jenazah itu. Wa in uthni alaihi khairu dzalika qala li ahliha. Tapi kalau orang mengatakan ya Rasulullah ini orang tidak baik ini, yaitu banyak yang mengatakan tidak baik, maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, sya'nukum biha, silakan kalian solatkan jenazah ini. Walam yusolli ahli, tapi Rasulullah tidak mensolatkan. Yaitu berarti apa? Berarti Rasulullah terkadang minta pendapatnya para sahabat, bagaimana ini orang ini kayak apa gitu. Kalau mereka hampir semuanya memuji, Rasulullah mensolatkan. Tapi kalau mereka itu hampir semuanya membenci, maka Rasulullah tidak mau mensolatkan. Hadis yang kedua misalkan contohnya lagi dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, maridha rajulun, ada seseorang sakit parah, fasiha alaihi, satu keluarganya itu tiba-tiba nangis keras, yaitu dikira itu sudah meninggal. Faja'a jaruhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya tetangganya datang ke Rasulullah, tetangga orang yang sakit itu, kemudian mengatakan, innahu qad mata, ya Rasulullah itu orangnya meninggal. Maka Rasulullah tanya, wa ma yudri, kamu tahu dari mana kalau dia itu sudah meninggal? Kemudian dia mengatakan, ana ra'aitu, maka orang itu mengatakan, saya melihatnya Rasulullah. Qala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, innahu lam yamut, belum meninggal, dia itu masih hidup. Faraja'a fasih alaihi, kemudian tetangga ini datang ke rumahnya orang yang itu, tiba-tiba nangis lagi keluarganya itu. Faqalat imra'atuhu, maka istrinya mengatakan, intoliq ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbiruhu, tolong kamu pergi ke Rasulullah, kabarkan kepadanya. Faqala ar-rajulu,
Kemudian orang itu mengatakan Allahumma al'anhu, wahai Tuhanku laknatilah orang itu. Qala thumma intalaqar rajulu fara'ahu qad nahara nafsahu biminqas, yaitu ketika datang ke Rasulullah, kemudian Rasul itu mengatakan, yaitu orang itu intinya melaknatlah. Kenapa? Karena rupanya orang yang sakit itu saking nggak kuatnya sakit, akhirnya dia itu menggorok lehernya dengan minqas. Minqas itu kayak gunting besar. Fantalaqa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu annahu mata. Setelah itu datang orang mengabarkan kepada Rasulullah kalau orang itu sudah meninggal. Maka Rasulullah bertanya, "Wa ma yudrik, kamu tahu dari mana kalau dia sudah meninggal?" Maka orang itu mengatakan, "Ra'aituhu yanharu nafsahu biminqas mahu." Saya melihat orang itu menggorok lehernya dengan gunting besar. Qala, maka Rasulullah bertanya, "Anta ra'aitahu, benar enggak kamu melihat dengan mata kamu?" Qala, "Na'am, benar wahai Rasulullah, saya melihatnya." Maka Rasulullah mengatakan, "Qala idzan la usolli alaihi." Kalau seperti itu saya enggak akan mensolatkan. Saya tidak akan mensolatkan. Kenapa? Karena dia bunuh diri. Berarti menunjukkan apa? Seperti ini saja ada zaman Rasulullah SAW, yaitu orang yang bunuh diri itu ada. Kenapa? Karena itu dosa, dan dosa itu nggak bisa dihindarkan. Dan hadis ini, kata Syalbani mengatakan hadis ini hasan, dan hadis ini itu hasan, dan itu nanti sampai menjadi khilaf panjang di antara para ulama bagaimana tentang orang yang bunuh diri, baik dengan digorok leher atau dengan gantung diri atau yang lainnya. Itu bagaimana nanti itu? Maka beliau yaitu bagaimana hukum bunuh diri itu, maka khilaf di antara para ulama. Kalau Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahawayh dan Imam Ahmad beliau mengatakan la yusallil imamu ala qatilin nafsi. Seorang pemimpin, misalkan kalau kita misalkan ini di kota, misalkan di kota ada wali kota, seorang pemimpin tidak boleh mensolatkan orang yang mati karena bunuh diri. Itu tidak mereka tidak mensolatkan. Kenapa? Sebagai bentuk ya peringatan bagi orang-orang yang nanti akan mengamalkan seperti itu. Tapi kalau selain pemimpin, maka mensolatkan walaupun matinya bunuh diri. Walaupun matinya bunuh diri, maka seorang pemimpin atau sebagai seorang tokoh agama itu kalau bisa jangan mensolatkan orang-orang yang matinya itu seperti ini. Demikian juga contohnya lagi, misalkan orang yang punya utang. Orang yang punya utang, orang punya utang pun Rasulullah SAW pun terkadang tidak mensolatkan. Maka di antara yang tidak disolatkan itu adalah orang yang memiliki hutang. Al-madinul ladzi lam yatruk minal mal ma yaqdi bihi dainahu. Yaitu maksudnya orang yang punya utang itu apa? Orang yang punya hutang di mana warisan yang dia tinggalkan itu nggak cukup untuk membayar hutang itu. Dia punya hutang misalkan 100 juta. Kalau dihitung semua uang dia itu nggak sampai 100 juta, maka seperti itu Rasulullah tidak mau mensolatkan. Tapi kalau uangnya yang dia tinggalkan cukup bayar hutang, maka Rasulullah mensolatkan walaupun dia punya hutang. Jadi yang maksud orang yang punya hutang itu ya punya hutang di mana harta dia itu nggak cukup untuk membayarnya. Kalau seperti ini bagaimana? Rasulullah itu tidak mau mensolatkan, tapi Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mensolatkan. Hadis dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Id utiya bi janazatin." Tiba-tiba didatangkan kepada beliau satu jenazah. Faqalu, maka Rasulullah mengatakan, "Sholli 'alaiha." Yaitu ada orang datang kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong salatkan jenazah ini." Maka Rasulullah bertanya, "Hal 'alaihi dainun?" Dia punya hutang enggak? Qalu la, tidak wahai Rasulullah, dia enggak punya hutang. Fal taraka syai'an, apakah dia itu memiliki warisan? Enggak punya warisan juga wahai Rasulullah. Fa shalla alaihi, maka Rasulullah mensalatkan. Tsumma utiya bi janazatin ukhra, kemudian datang jenazah yang kedua. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, sholli 'alaiha." Wahai Rasulullah, tolong salat kepada orang itu. Qala hal 'alayya dainun, Rasulullah bertanya, dia punya hutang enggak? Qala na'am, maka orang-orang mengatakan punya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah tanya, "Fahal taraka syai'an?" Dia punya harta yang ditinggalkan enggak? Maka para sahabat mengatakan, "Thalatha dananir." 3 dinar wahai Rasulullah. Dia itu punya warisan 3 dinar, enggak cukup untuk bayar utangnya. 3 dinar. 3 dinar. Faqala bi asabihi thalatha kayyat, yaitu 3 dinar. Intinya dia itu punya uang 3 dinar tapi cukup untuk bayar utang. Fa shalla 'alaiha, maka Rasulullah mensolatkan jenazah itu.
Kemudian thumma utiya bi tsalitsati, kemudian datang jenazah yang ketiga. Faqalu, kemudian para sahabat mengatakan, "Sholli alaihi." Ya Rasulullah, tolong salatlah kepada orang ini. Qala, maka Rasulullah bertanya, "Hal taraka syai'an?" Dia punya harta enggak yang ditinggalkan? Enggak. "Hal alayya dainun?" Dia punya hutang enggak? Qalu salasata denanir, punya utang 3 dinar wahai Rasulullah, tapi dia enggak punya uang. Maka Rasulullah mengatakan, "Shollu ala sahibikum." Salatlah kalian untuk sahabatmu ini, kalau saya tidak. Faqala rajulun minal ansar yuqalu lahu Abu Qatadah. Tiba-tiba datang salah seorang Ansor namanya Abu Qatadah. Kemudian orang itu mengatakan, "Sholli alaihi ya Rasulullah wa alayya dainuhu." Wahai Rasulullah, silakan Anda sholat kepada orang itu, 3 dinar saya bayarkan. Fasholla alaihi, akhirnya Rasulullah SAW itu mensolatkan. Nanti besoknya ditanya Abu Qatadah itu, "Kamu sudah membayar nggak utangnya?" "Belum ya Rasulullah." Rasulullah tanya, "Cepat bayarkan." Setelah itu tanya lagi, "Cepat bayarkan." Sampai akhirnya sudah dibayarkan. Rasulullah mengatakan, hari ini baru jasadnya orang itu dingin. Berarti kalau ada orang itu punya hutang, Rasulullah SAW itu tidak memensolatkan, tapi tetap kaum muslimin itu mensolatkan. Tapi yang dimaksud dengan tidak punya hutang itu jika orang itu punya hutang dan uangnya itu nggak mencukupi. Dikecualikan lagi, kecuali kalau negara itu kuat. Kalau kondisi negara itu kuat, maka orang yang terlilit utang dinamakan terlilit utang, yaitu orang yang dia itu hutang karena kondisi terdesak tetapi tidak bisa membayar, maka nanti hutangnya itu dibayarkan sama kaum muslimin, sama negara harta kaum muslimin, yaitu harta yang dikumpulkan di negara. Jika memang negara itu kuat, kalau negara kuat maka negara itu yang membayar hutang-hutang masyarakatnya, sehingga setelah itu kalau sudah dibayarkan sama negara maka boleh orang itu mensolatkan. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'tabir rajulil mayyit alaihi dain. Pernah suatu ketika didatangkan kepada Rasulullah orang yang meninggal dalam kondisi dia itu punya hutang. Fayas'al, maka Rasulullah bertanya, hal taraka lidainihi min qadha? Apakah dia itu meninggalkan sesuatu untuk membayar hutangnya? Fa in haddatsa annahu taraka wafa'an shalla alaihi. Kalau orang-orang itu mengatakan dia masih punya harta warisan banyak ya Rasulullah, maka Rasulullah sholat. Wa illa, kalau orang itu mengatakan enggak, dia enggak punya harta ya Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan shollu ala sahibikum. Sholatlah kalian untuk sahabat kalian, kalau saya enggak. Falamma fatahallahu alaihi al-futuh, ketika Allah membukakan kemenangan kepada kaum muslimin sampai akhirnya negara itu punya harta banyak, maka Rasulullah mengatakan, ana aula bil mu'minina min anfusihim. Saya itu wali bagi orang-orang yang beriman. Saya itu wali bagi mereka. Fi dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wa man tuwfiya. Rasulullah mengatakan, siapa yang meninggal dunia wa alaihi dainun, dan dia itu punya hutang, walam yatruk wafaan, dan dia tidak punya uang untuk membayarnya, fa alayya qada'uhu. Saya yang akan menanggung. Saya, maksudnya saya itu apa? Negara yang akan menanggungnya. Wa man taraka malan fa huwa liwarathatihi. Sedangkan harta yang ditinggalkan untuk ahli warisnya, hutangnya kita yang membayarkan. Berarti menunjukkan maksudnya apa? Kalau negara itu sudah kuat, maka nanti utang-utang masyarakat itu yang membayarkan negara. Jadi intinya selama ada yang mau membayarkan hutangnya, maka Rasulullah SAW itu mensolatkan. Maka nanti sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat itu mensolatkan. Tapi kalau tidak ada yang bisa untuk membayarkan hutangnya, warisan dia nggak cukup, anaknya nggak ada yang mampu, keluarga juga nggak ada yang mampu, kemudian masyarakat juga nggak ada yang membantu, negara juga nggak bisa untuk membantu. Kalau seperti ini, tokoh-tokoh agama jangan mensolatkan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hutang, itu nggak main-main. Urusannya sampai hari kiamat itu masih panjang. Kemudian yang keenam, masalahnya keenam, yaitu tentang masalah mensolatkan jenazah. Mandufina qabla an yusalla alaihi. Gimana kalau ada kejadian ada orang yang dikuburkan sebelum disolatkan? Au shalla alaihi ba'duhum duna ba'din, atau sebagian sudah mensolatkan, sebagian belum. Ya, jadi ada orang dia itu sudah dikuburkan, terjadi bencana misalkan, langsung dikuburkan padahal belum disolatkan itu. Seperti misalkan pandemi kemarin kan banyak kayak gitu kejadian itu. Belum sempat dikuburkan, disolatkan sudah dikuburkan malam-malam.
bangun-bangun sudah orang itu sudah dikuburkan itu. Atau bagaimana kalau seperti ini? Atau menguburkan malam-malam sehingga yang ikut jenazah, sholat jenazah itu cuma sedikit sekali itu, yang lain nggak ada yang tahu. Kalau seperti ini maka sholat jenazah di kuburan, sholat jenazah di kuburan walaupun berjamaah, tapi dengan syarat imam yang menjadi jamaah itu dia itu belum sholat jenazah. Dalilnya seperti dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, mata rajulun, ada seseorang yang meninggal, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu, dan Rasulullah itu ketika orang itu sakit, Rasul itu pernah menjenguknya. Fadafanuhu bil laili, meninggalnya di malam hari, langsung dikuburkan oleh para sahabat. Falama asbaha a'lamuhu, ketika pagi hari para sahabat itu mengabarkan, ya Rasulullah, orang yang kemarin kau jenguk itu sudah meninggal. Maka Rasulullah mengatakan, wa ma mana'akum an tu'limuni, kenapa kalian tidak mengabarkan saya? Maka para sahabat mengatakan, kana lailu, ya Rasulullah, meninggalnya malam hari. Wa kanatid dzulmatu, kondisi malam itu gelap gulita karena nggak ada bulan. Fakarihna an nasyqa 'alaika, kami itu nggak ingin merepotkan engkau ya Rasulullah. Fa ata qabrahu, akhirnya Rasulullah mendatangi kuburannya, fa shalla alaihi, kemudian Rasul itu salat, fa ammana, Rasul itu salat menjadi imam bagi kita. Kita sholat, wasofafna khalfahu, dan kami itu sholat di belakangnya Rasulullah, wa ana fihim, dan saya Abdullah bin Abbas, saya termasuk yang ikut sholat, wa kabbaru arba'an, dan Rasulullah itu takbirnya 4 kali. Di sini para sahabat yang ikut di belakang, mereka sudah sholat lagi mereka, karena Rasulullah menjadi imam, tapi Rasulullah itu posisinya belum sholat jenazah. Hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna imra'atan sauda kana taqumul masjid, ada seorang wanita hitam yang biasa menyapu masjid. Famatat, kemudian wanita itu meninggal. Fafaqadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul itu kayak kehilangan, di masjid nggak pernah lihat wanita itu. Akhirnya Rasul itu bertanya setelah beberapa hari nggak pernah kelihatan, di mana wanita yang biasa membersihkan masjid itu? Maka para sahabat mengatakan, innaha matat, ya Rasulullah, itu sudah meninggal wanita itu. Maka Rasulullah mengatakan, halla kuntum adzantumuni, kenapa kalian tidak mengabarkan saya? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, matinya itu meninggalnya malam hari, kemudian kami langsung kuburkan, kami takut mengganggu engkau. Akhirnya Rasulullah mengatakan, dullani ala qabriha, tolong tunjukkan mana kuburannya. Akhirnya ditunjukkan oleh para sahabat. Kemudian setelah itu Rasulullah fa shalla alaihi, Rasulullah mensolatkan wanita itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, inna hadhil qubur mamlu'atun dzulmatan ala ahliha, sebelumnya kuburan ini gelap gulita bagi penghuninya. Wa innallaha azza wa jalla munawwiruha lahum bisolati alaihim, dikarenakan saya itu mensolatkan jenazah wanita ini, maka semua penghuni kubur ini sekarang itu diterangkan sama Allah Ta'ala karena sholat saya. Ya, jadi intinya kalau ada orang itu dia itu sudah dikuburkan dan kita itu nggak sempat untuk mensolatkan, maka kita itu sholat walaupun kita sholatnya di kuburan, walaupun jamaah nggak apa-apa. Kemudian masalah yang ketujuh, ini saya cepatkan, masalah yang ketujuh, man mata fi baladin laisa fiha man yusalli alaihi sholatul hadir. Kalau ada orang meninggal dunia di tempat yang kemungkinan besar nggak disolatkan di sana itu, meninggalnya di hutan atau meninggalnya di lautan atau meninggalnya di negeri kafir yang nggak mungkin disolatkan di sana, maka kalau seperti ini berarti disunnahkan untuk sholat jenazah. Sholatnya namanya sholat ghaib. Sholat ghaib seperti ketika Raja Habasyah itu meninggal dunia di negeri kafir, maka Rasulullah itu mensolatkan sholat ghaib. Tapi kalau kemungkinan sudah disolatkan di sana, maka ini khilaf menjadi di para ulama itu nanti khilaf. Kalau di sana itu enggak, kalau sudah disolatkan itu bagaimana? Yaitu kalau misalkan kita itu enggak menghadapi si mayit, kita boleh enggak kita solatkan sholat ghaib? Maka itu khilaf di antara para ulama. Kalau pendapatnya mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad, sunnah untuk mensolatkan siapa saja yang meninggal enggak di depan kita itu, walaupun di sana sudah disolatkan nggak apa-apa. Kalau mazhabnya Syafi'i dan Imam Ahmad disunahkan. Kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, mereka mengatakan ini khusus bagi Nabi Muhammad, yaitu sholat ghaib itu khusus Nabi Muhammad, selain itu sudah nggak ada. Kalau pendapat yang ketiga yang dirujukkan sama Syekhul Islam dan yang lainnya itu, yaitu dilihat, kondisinya dilihat. Kalau di sana kemungkinan nggak disolatkan, maka kita solatkan sholat ghaib. Tapi kalau kemungkinan disolatkan, maka kita tidak mensolatkan sholat ghaib. Udah coba bisa.
Kemudian kita sambung sedikit masalah-masalah yang berikutnya. Kemudian masalah yang berikutnya, wa tahrumus sholatu wal istighfaru wa tarahhum alal kufari wal munafiqin. Haram hukumnya, kata Syalbani, haram hukumnya mensolatkan, mendoakan, memintakan rahmat bagi orang kafir dan munafik yang meninggal, siapapun dia, atau orang tua kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala tusolli ala ahadim minhum mata abada. Wahai Muhammad, kamu jangan mensolatkan mereka, salah seorang di antara mereka, selama dia itu mati dalam kondisi kafir selama-lamanya. Wala takum ala qabrih, dan kamu jangan berdiri di atas kuburannya. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu hum fasiqun. Karena mereka itu orang kafir kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan mereka itu orang fasik. Jadi ceritanya itu, ayat ini diturunkan itu karena Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya munafik, ketika meninggal dunia, Rasul itu dipanggil, ya Rasulullah, tolong sholatkan orang tua kami. Akhirnya Rasulullah datang. Rasulullah datang, ketika datang, kemudian Rasul itu mau mensolatkan, ditarik sama Umar bin Khattab. Katanya, ya Rasulullah, kenapa anda mensolatkan orang ini, jelas orang munafik gitu. Bukankah Allah sudah mengatakan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina maratan fala yaghfirullahu lahum. Muhammad, kamu mau mintakan ampun kepada mereka atau tidak meminta ampun, hatta kamu istighfar 70 kali nggak diterima itu, karena mereka itu orang kafir. Maka Rasul itu tertawa, tersenyum. Setelah itu mengatakan, wahai Umar, tenang-tenang, nggak usah terburu-buru. Saya itu diberikan pilihan oleh Allah dalam ayat itu, untuk saya mintakan ampun atau saya itu tidak. Saya milih untuk mintakan ampun mereka. Jika seandainya batasan itu 70 kali nggak diterima, saya lebihkan 70 kali gitu, kata Rasulullah itu. Setelah itu Rasul itu sholat, kemudian Rasul itu ngiringi sampai ke liang lahat. Ketika Rasul itu mau ke kuburan, dihentikan lagi sama Umar, wahai Rasulullah, ini orang munafik itu, kok sampai memakamkan kuburannya itu. Maka Rasulullah mengatakan, saya tetap bagaimanapun saya ingin mendoakan dia. Setelah itu selesai, Rasulullah pulang. Setelah itu diturunkan ayat ini, wala tusolli ala ahadim minhum mata abada. Jangan sekali-kali engkau Muhammad mensolatkan mereka. Setelah itu kata rawi yang meriwayatkan, fama shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ala munafiqin. Rasulullah setelah itu tidak pernah mensolatkan orang munafik. Demikian juga Rasulullah tidak pernah mengiringi jenazahnya dalam kuburannya. Berarti intinya orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan itu sepakat para ulama. Sepakat para ulama hukumnya tidak boleh disolatkan, didoakan. Itu tidak ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, beliau mengatakan as-sholatu alal kafir, mensolatkan jenazah bagi orang kafir, wa du'a ulahu bil maghfirati haram, dan mendoakan pengampunan bagi dia itu hukumnya haram. Binasil Quran, karena tadi ancaman dalam Al-Quran, wal ijma', kata beliau, dan dalilnya itu apa? Ijma', sepakat para ulama, nggak ada khilaf dalam bab ini, sehingga hukumnya tidak dibolehkan. Nah, nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita sambung lagi berkaitan masalah sholat jenazah. Masih ada beberapa masalah-masalah yang nanti akan kita bahas sampai akhirnya nanti kita membahas tentang tata cara sholat jenazah. Walaupun yang masyhur itu kan takbir itu 4 kali, tapi nanti kalau kita sebutkan riwayatnya itu takbir sholat jenazah itu banyak. Sampai tadi kan kita sebutkan riwayatnya itu 9 kali Rasulullah SAW takbir. Tapi nanti akan kita sebutkan kemudian bagaimana tata caranya itu, bagaimana sholat jenazah itu, kemudian angkat tangannya kayak apa, apakah diangkat tangan ketika sekitar takbir atau yang itu, nanti akan kita sebutkan tata cara sholat jenazah pada pertemuan berikutnya. Ya, sampai di sini pembahasan kita mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.